warga seluruh Banten, berjumpa lagi di acara Bincang Bareng Seputar Banten. Program ini merupakan program Kominfo, Diskominfo Provinsi Banten. Hari ini merupakan hari yang menarik tentu saja karena tema hari ini untuk program Bincang Bareng Seputar Banten, tema yang tentu saja ditunggu-tunggu oleh masyarakat Banten, yaitu peran strategis dari penyuluh anti korupsi di Provinsi Banten. Tema ini bukan tanpa alasan karena saat ini Provinsi Banten sesuai dengan tagline yang diusung oleh Gubernur Banten, tentu saja Banten maju, adil merata, dan tidak korupsi. Nah, tentu saja saat ini kita sudah ditemani oleh dua narasumber yang tentu saja kompeten. Ada Ketua Forum Penyuluh Anti Korupsi Provinsi Banten, Ibu Ratu Fitri. Siap. Assalamualaikum Bu Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Fitri ini juga merupakan sekretaris di Inspektorat Provinsi Banten. Dan kemudian di sebelah Bu Fitri ada, saya sebutnya Kang Rudi saja mungkin ya. Siap. Kang Rudi Hartono, beliau adalah master atau penyuluh anti korupsi di Provinsi Banten. Nah, dua orang ini tentu saja berkompeten untuk membahas tema kita siang ini. Saya akan mulai dari Bu Haji Fitri dulu. Bu Haji, bisa dijelaskan untuk warga seluruh Banten, kira-kira seperti apa sih peran penyuluh anti korupsi? Baik itu di satu sisi kan Bu Haji ini di kedinasan ya, sebagai sekretaris inspektorat. Di sisi lain juga sebagai masyarakat Banten tentu saja. Nah, seperti apa kira-kira peran seorang penyuluh anti korupsi, Bu Haji? Siap. Baik, Mas Wahyu ya, Kang Wahyu, Mas Wahyu, terima kasih. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini saya tadi sudah diperkenalkan Ratu Safitri Muhayati yang kebetulan di Forum Penyuluh Anti Korupsi adalah sebagai Ketua Forum Penyuluh Anti Korupsi Provinsi Banten. SK kami di-SK-kan oleh Gubernur Banten. Kemudian dan kebetulan juga Masya Allah Tabarakallah saya diamanahi sebagai Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Banten. Artinya memang tugas di forum dengan tugas di pekerjaan sehari-harinya linear nyambung gitu. Seperti apa peran tugas penyuluh anti korupsi di Provinsi Banten? Tentunya ini sinergi dengan tugasnya KPK atau istilahnya dengan trisulanya KPK ya Mas Rudi, bahwa ada trisulanya KPK itu pendidikan, kemudian pencegahan dan penindakan, plus satu lagi itu partisipasi masyarakat. Nah, kami penyuluh anti korupsi Provinsi Banten bergerak di upaya tadi di pendidikan. Melalui apa? Di antaranya adalah melakukan sosialisasi, penyuluhan. Sosialisasi bukan hanya sekedar sosialisasi kita di depan atau dihadapkan dengan audiensi saja. Kita sosialisasi ada bentuknya dengan menyuluh melalui dongeng, menyuluh melalui puisi, menyuluh melalui dengan literasi menulis ya. Kita mengajarkan AI untuk teman-teman seperti apa menyuluh. Kemudian kita juga bisa melalui game, itu juga sudah dilaksanakan. Banyak jenis yang saat ini sudah dikembangkan para penyuluh untuk memberikan bagaimana menyuluh menjadi penyuluh anti korupsi yang berdampak. Di antaranya adalah tadi bahwa kami kumpulan para penyuluh anti korupsi yang senang dengan puisi, menyuluhnya lewat puisi. Kumpulan penyuluh yang senang dengan tadi berupa perfilman, ada gabungan penyuluh dengan komunitasnya itu film anti korupsi, itu di Sufi namanya, itu ada singkatannya macam-macam. Kalau puisi ya pendongeng, ada ya itu juga, itu di Yapi-Yapo, itu gabungannya. Jadi kami bisa bergerak di semua sektor. Kalau misalnya dibilang Ustadz, kita malah belum ada ya kumpulan penyuluh Ustadz atau Ustadzah gitu. Malah takut kita kalau misalkan itu. Jadi hanya sekedar lebih kepada bahwa kita membangun masyarakat, budaya lebih kepada saling mengingatkan bagaimana bahwa bukannya keimanan ya. Kalau keimanan udah jelas satu itu person kepada
yang kuasa, tapi kita lebih kepada sekarang mengingatkan watawasau bil haqi watawasau bis sabr ya, mungkin seperti itu. Kemudian lebih mengingatkan bahwa budaya anti korupsi dimulai sejak dini. Apa istilahnya kalau kemarin itu dari kita berada sampai maut katanya gitu ya, istilahnya seperti itu. Jadi tetap harus digaungkan dari para penyuluh. Untungnya juga kita bersyukurnya kami yang menjadi penyuluh anti korupsi ini bukan sekedar langsung menjadi penyuluh, tapi kami tersertifikasi dari LSP KPK, dan itu yang menjadi patokan bahwa kami harus bertanggung jawab dengan kode etik penyuluhnya. Itu sih yang menjadi patokan untuk kami bisa melaksanakan atau melakukan penyuluhan. Itu mungkin Mas Wahyu. Artinya ketika menyebutkan tadi ada sertifikasi, maka ada tahapan-tahapan juga betul, yang harus dilalui seorang penyuluh ya. Betul. Integritas tentu biasanya menjadi tolak ukur, Bu. Betul. Dan ini kelihatannya KPK punya mekanisme penyaringan dalam tanda kutip, tidak sembarang orang yang masuk untuk menjadi seorang penyuluh. Iya, betul. Jadi seperti apa Mbak Gita anggapannya? Dengan screening KPK tentu saja, karena ini kan KPK tidak main-main tentu saja memilih orang. Termasuk Master Rudi juga mungkin ini seleksinya luar biasa. Siap. Kalau pengalaman saya pribadi, kami itu kalau saya jadi penyuluh anti korupsi memang dari unsur APIP, bahwa di tahun 2020 unsur APIP secara keseluruhan se-Indonesia Raya diminta menyajikan dari unsur APIP itu 5 orang setiap APIP, dan di Inspektorat Daerah Provinsi Banten itu kami diutus atau diusulkan 4 orang. 4 orang itu lulus tersertifikasi. Pertama memang sesuai SKKNI 303 2016 tentunya itu dasar kami. Nah itu dari pertama e-learning, setelah e-learning kami ada diklat, setelah diklat kami ada sertifikasi ya, asesmen ya, proses asesmen. Nah kemudian setelah itu baru setelah proses asesmen selesai baru kita dinyatakan kompeten atau tidak kompeten gitu. Jadi proses itu kami ikuti beberapa tahap. Kemudian untuk sertifikasi ini juga, kalau dulu itu sampai dengan sekarang ada melalui jalur diklat, ada melalui jalur pengalaman. Bila di jalur diklat itu tadi yang diikuti dari mulai e-learning, kemudian ada diklatnya, kemudian ada asesmen. Nah setelah itu baru dinyatakan uji kompetensinya lulus atau tidak lulus. Kompeten, dibilangnya kompeten atau tidak kompeten. Iya. Nah yang berdasarkan jalur pengalaman, kalau jalur pengalaman itu bentuknya adalah pertama e-learning. Setelah e-learning itu ada bukan diklat ya, paparan mungkin 1 minggu kurang lebih, pengayaan tambahan. Tapi di situ dituangkan apa saja yang sudah kita lakukan. Misalnya melakukan sosialisasi atau seperti apa sosialisasi di situ, bukan sosialisasi hanya sekedar sosialisasi regulasi-regulasi, tapi lebih kepada menilaikan menjelaskan nilai-nilai integritas. Tadi tentunya nilai-nilai integritas itu ada 9. Nah mulai dari situlah yang bisa dijadikan sebagai eviden ya untuk di jalur pengalaman. Biasanya kan kalau di OPD gitu ya, atau seorang pimpinan biasanya kan suka kalau rapat meeting tuh suka menyampaikan bahwa kita harus melaksanakan ini sesuai aturan. Nah itu kan bentuk-bentuk tanggung jawab. Tanggung jawab diantaranya ada sebagai nilai integritas. Misalnya lagi bahwa kita harus jujur melaksanakan ini. Nah, itulah hal-hal seperti itulah disampaikan atau tidak oleh seorang pimpinan terhadap bawahannya di rapat-rapat atau di apel atau di diskusi. Mungkin itu yang bisa disampaikan atau dinyatakan sebagai satu implementasi bahwa yang bersangkutan adalah berpengalaman gitu. Tetapi konsekuensi daripada itu artinya kan kembali lagi ke diri kita. Ketika kita menyampaikan bahwa kita jujur gak nih yang sebenarnya? Itu yang berat. Mungkin itu yang berat, yang kita ragu bahwa kita berpengalaman atau tidak. Dalam hal tadi ya Master Rudi, mungkin Master Rudi bisa menambahkan nanti. Tapi kalau dari pengalaman saya sampai dengan saat ini, ya tadi walaupun kembali lagi ya Master Rudi atau Master Wahyu,
ketika kita menyuarakan integritas, orang dengernya gerah, apa sih integritas, padahal yang kita sampaikan adalah saling mengingatkan bahwa tentunya saya juga bukan orang yang paling berintegritas, tapi minimal kita bisa saling mengingatkan bahwa di dalam integritas itu ada nilai-nilainya, 9 nilai integritas. Jumat bersepeda kakak, nanti Mas Rudi bisa menjelaskan lebih jelas lagi. Nah itu mungkin perbedaannya. Baik, saya ke Mas Rudi deh. Kalau Bu Haji Fitri mungkin menjelaskan itu karena memang isu-isu korupsi kemudian clean governance itu sudah sangat dekat dengan beliau karena di inspektorat ini. Iya. Nah, pengalaman Mas Rudi, ini kan dari masyarakat sipil tentu saja yang terlibat aktif. Apa yang mendorong Mas Rudi kemudian memutuskan bergabung menjadi penyuluh anti korupsi? Ya, terima kasih Kang Wahyu. Ya. Sebenarnya kita itu merasa terpanggil ya, artinya kita sebagai masyarakat, kita melihat kejadian-kejadian yang dari lampau hingga sekarang, dan nilai korupsi itu semakin besar. Kalau dulu hanya 1 miliar, 2 miliar, sekarang udah triliunan. Bayangkan kalau kita hanya sebagai masyarakat, kita hanya diam, artinya kita akan membunuh generasi-generasi yang akan datang. Makanya kesempatan kita juga, pemerintah mencanangkan generasi emas tahun 2045, artinya semua sebagai masyarakat kita harus berperan. Artinya dalam berperan apa? Kita harus berani menyuarakan hal-hal yang tidak baik. Ini kesempatan kita, makanya waktu itu ada dibuka tentang pendaftaran sebagai penyuluh anti korupsi, saya masuk. Jadi ini kesempatan saya berkontribusi buat negara. Itu aja Mas Wahyu. Terima kasih. Ya, soalnya sebagai penyuluh itu biasanya kesannya agak serem kalau di luar ya. Wah, ini harus di screening betul dan memang harus clean betul kan untuk masuk menjadi seorang master gitu tentu saja. Tadi disebutkan oleh Master Rudi juga bahwa nilai korupsi belakangan juga semakin meningkat nilainya, dan segmentasi terutama korupsi, kalau dulu mungkin di sektor pengadaan, ini sekarang mungkin trennya bergeser juga, mulai dari pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Menanggapi fenomena semacam ini, Bu Haji Fitri, saya minta tanggapannya seperti apa, Bu Haji? Sebetulnya kembali lagi ya, fenomena yang ada saat ini kan mengulang, Mas Rudi. Kalau saya melihatnya gini, atau mungkin gini, yang kemarin-kemarin tuh nggak pernah keungkap, gitu, atau yang kemarin-kemarin tuh di zona nyaman posisinya. Makanya setelah kemudian ada yang menyampaikan, mengurai, mengingatkan kembali, ya gerah gitu loh, gitu. Kemudian sebetulnya kan ini dari zona nyaman memperbaiki ke arah yang lebih baik itu kan yang terganggu lah, mungkin yang merasa kayak gini nih yang nggak boleh deket-deket gitu ya. Tapi tadi kami sebagai penyuluh anti korupsi tidak gentar dengan yang tadi mengganggu di sisi yang seperti itu. Kami tetap harus bisa maju walaupun tentunya 12 juta umat Provinsi Banten pasti nggak ada apa-apanya dengan 200-300 orang penyuluh anti korupsi. Ini hanya hitungannya ya kita cuma dari jauh sekali. Jadi pasti nggak bakalan ada apa-apanya dibanding sama yang TikToker yang lebih seperti apa. Dan untuk menyampaikan bahwa saya yang berintegritas atau saya yang menjadi penyuluh anti korupsi, bahwa saya berani ke depan, itu juga kita udah takut. Jadi nggak semuanya kita yang 300 ini, 380 orang ya jumlah kita kurang lebih, hampir 400 ini kita yang siap berani maju ngeberesin Banten sesuai dengan visinya Pak Gubernur, Banten maju, adil, merata, tidak korupsi. Tapi lebih kepada hayuklah ya kita sama-sama nih, sok atuh yang di sana mungkin sekian persen korupsinya, yang di sini tetap mengingatkan bahwa kita ya tidak berhenti sampai di sini gitu. Artinya ketika kita menghias harus lebih baik lagi, bukan hanya hiasan make up yang tebal, tapi lebih kepada bahwa make up ini memang benar-benar bersih loh, bahwa memang kita bungkus dengan nilai integritas itu memang pemahamannya adalah ada sekian orang di sekolah ini, di OPD ini yang memang betul sudah menjalankan nilai-nilai integritas. Karena nilai integritas bukan hanya perlu di saat di kantor,
tapi lebih kepada bahwa dia punya anak, dia punya keluarga, lingkungan terdekatnya. Itulah mungkin yang diantaranya kewajiban kami mengingatkan seperti itu. Karena pasti kalau hari ini kita dilihat hanya 10-15 orang, tapi eviden dari hari ini ke depan 2025, 2026, 2027, sekarang 2025, 2028, mungkin ada orang melihat bahwa pernah ada loh yang menyampaikan, tapi kita lalai. Mungkin itu saja. Sama tadi saya lebih kepada mengulangnya, kita saling mengingatkan gitu. Ya, Bu Haji tadi menyebut 380-an mungkin ya penyuluh anti korupsi di Banten ini. Iya. Sebanten ya? Sebanten. Tentu dengan rasio 12 juta masyarakat Banten ini kan kurang lebih ya 11 juta sekian kan jumlah penduduk, 12 juta kurang lah. masih terbilang sedikit menurut Nggak saya. ada apa-apanya. Nggak ada Iya. apa-apanya. Iya. Nah, kalau boleh tahu dari kalangan apa saja sih Bu Haji? Karena tadi juga saya mendengar Bu Haji melihat segmentasi penyuluhan anti korupsi ini kan dari berbagai lini, dari Yeah. mulai anak muda, seniman, Yeah. komunitas literasi, pendidik, Pemda tentu saja. Iya. Nah, dari latar belakang apa? Seperti Master Rudi ini kan saya Penyuluh. lihatnya ini dari penyuluh juga kan, dari masyarakat sipil kan? Iya, betul. Siap. Penyuluh anti korupsi Provinsi Banten ada dari ASN, dosen baik itu ASN maupun swasta. Yeah. Oke. Kemudian ada dari masyarakat sipilnya, dari unsur media, dari unsur swasta nih. Yeah. Kemudian dari Krakatau Steel SPI-nya ya, SPI Krakatau Steel, SPI MMS ya, jalan tuh. Oh iya. Jalan. Jasa Marga. Jasa Marga. Kemudian ada guru. Guru itu paling banyak, kurang lebih hampir 200-an ya, terdiri dari guru. Kemudian dari kementerian, lembaga itu ada juga, tapi mungkin bukan stay di sini. Yeah. Jadi bukan kerja di sini, cuma alamatnya memang di Provinsi Banten. Gitu. Kemudian dari mana lagi? Ustadz ada, ustadzah juga ada ya. Sebetulnya ustadzah juga ada, cuma lebih kepada dia dibungkus dari unsur ASN. Oh. Gitu. Yang punya majelis taklim juga ada, tapi ketika menyampaikan integritas, kata beliau, saya lebih kepada menyampaikannya tausiah biasa, bukan menyampaikan bahwa nilai integritas dengan yang 9 itu. Gitu. Jadi apalagi ya? Penyuluh penyuluh ASN, non ASN, masyarakat sipil, swasta, kemudian guru. Dari kalangan mahasiswa gimana Bu Haji? Mahasiswa ada, tapi Ada ya? sudah pada Lulus sekarang ya, udah Mbak? pada lulus. Dan harus pelan-pelan kali ya kalau mahasiswa, kan generasinya sekarang udah pada lulus nih, udah Iya. pada kerja. Pas saat kita sekarang ini, waktu kemarin tuh kayak Master Hikam, Master Faris, itu kan masih pada mahasiswa ya. Tapi sekarang mereka udah pada, karena udah selesai jadi udah pada kerja semuanya. Dan alhamdulillah kerjanya juga lumayan ya, dipercaya. Korsup, ya. Di Korsup, di KPK. Oh iya. Jadi itu satu kepercayaan untuk kami juga yang bisa bukan dimanfaatkan sebetulnya. Kita ikuti bersama bahwa orang-orang ini berhasil minimal untuk dirinya mengimplementasikan integritas dan tadi menyampaikan ke orang lain. Iya. Gitu. Ini kan kalau tadi disebutkan ada dari mahasiswa yang sekarang hari ini sudah lulus, mungkin perlu regenerasi ya, jadi Betul. untuk penyuluh anti korupsi, karena ya seiring berjalannya waktu mungkin dengan kesibukan masing-masing tentu Iya. saja kan perlu ada regenerasi semacam itu. Nah ini kalau untuk kesempatan rekrutmennya mungkin dari kawan-kawan yang belum bergabung mungkin dengan menjadi penyuluh anti korupsi ini, seperti apa sih mekanismenya Bu Haji? Ada waktu-waktu tertentu kah yang kemudian disediakan KPK misalnya? Ya, ada jadwalnya. Jadwalnya. Ada jadwalnya. Memang betul untuk sertifikasi penyuluh anti korupsi kalau dari KPK ada jadwalnya. Tapi sebetulnya bila memang ada upaya dari pemerintah Provinsi Banten untuk tadi memberikan atau concern lebih kepada
bahwa tidak korupsi ya Master Rudi. Mungkin bisa kita rekrut, kita bisa melaksanakan sendiri, bisa mandiri sebetulnya. Namun tadi mulai dari asesor ya Master, kemudian yang menyampaikan saat pelaksanaan diklat semuanya itu kita mintakan dari tim KPK itu sih. Jadi kalau Banten sendiri kenapa jadi banyak penyuluh anti korupsinya, itu juga upaya pemerintah Provinsi Banten yang saat itu Pak Gubernurnya Pak Wahidin Halim yang menginginkan ada 1.000 penyuluh anti korupsi yang ada di Banten, dan alhamdulillah waktu itu ada 10 angkatan yang dianggarkan di BPSDM Provinsi Banten. Dan dari 10 angkatan itu saya lupa menambahkan juga bahwa di struktural pemerintah Provinsi Banten juga itu sudah didiklatkan beberapa sesuai surat tugas. Namun kembali lagi ada yang lulus, ada yang nggak lulus, gitu. Jadi ada beberapa yang ternyata lulus. tidak bisa menjamin lulus juga. Iya, jadi pas sudah selesai itu pas proses asesmen ya, kalau nggak selesai ya dianggap tidak kompeten. Ya saat itu juga disampaikan hasilnya tidak kompeten untuk menjadi penyuluh anti korupsi. Lebih pada apa buat sih yang buat? Lebih kepada apa ya kalau tidak kompeten, ya, karena saya itu menambahkan ya. Jadi sok, sebenarnya enggak. proses menjadi penyuluh itu hanya di KPK. Karena di KPK itu udah punya LSP ya, lembaga sertifikasi profesi yang bekerja sama dengan BNSP. Artinya prosesnya itu hanya lewat di LSP KPK. Jadi untuk masyarakat itu bisa akses webnya Langsung. LSP. Nanti di sana itu biasanya di web itu udah ditampilkan jadwalnya kapan. Bisa lewat jalur pengalaman, yang sekarang kan hanya dibuka jalur pengalaman. Artinya ada 3 jalur sebenarnya. Ada jalur diklat, ada jalur pengalaman, yang satu jalur mata kuliah. Oh, yang kampus ya. Ya betul. Kalau diklat itu harus kerjasama. Bisa juga dengan OPD pemerintah provinsi atau OPD kabupaten kota. Itu kalau lewat jalur Jadi Pemda diklat. Mengajukan kerjasama bersurat dengan- aja. Bersurat ke KPK. Artinya dari Pemda itu bersurat ke KPK, ke LSP tentunya. Di dalam surat itu harus dijelaskan juga bahwa kita akan melakukan diklat, apakah dari LSP bisa membantu atau mensupport dari semua kegiatan itu. Artinya pembiayaannya nanti bisa lewat dari Pemda tersebut gitu. Jadi semuanya proses itu kayak kemarin kita juga baru ditutup sebenarnya di tanggal 23 jalur pengalaman. 23 Mei kemarin. ya, itu dibuka secara umum. Jadi semua masyarakat bisa mendaftar. Artinya kalau jalur pengalaman itu hanya menambahkan tadi ya Bu Ketua ya, itu ada pertama bukti kalau dia udah menyuluh melakukan kegiatan penyuluhan 3 kali. Kalau penyuluhan itu nggak harus kita berdiri di depan audien untuk menyampaikan integritas atau apapun, tapi kita bisa lewat media. Iya, bisa lewat media, kita bisa Contohnya lewat seperti TikTok, medsos. medsos juga masuk ya, situ ya. kita menyampaikan nilai integritas. Sebenarnya nilai integritas itu yang tadi disampaikan ada 9, yang disingkat dengan Jemaat Bersepeda Kakak. Yang pertama jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, dan adil. Yang ke-9-nya kerja keras. Artinya para paksi, para penyuluh itu dia harus mengimplementasikan semuanya itu dari 9-9-nya. Jadi kalau penyuluh itu sebenarnya ujung tombak pendidikan anti korupsi di penjuru Nusantara Bu Ketua ya. Kalau khususnya kita bicara di Banten ya lingkupnya di Banten aja. Nggak cuma mengedukasi, tapi kita harus memberi role model, memberi contoh ke masyarakat. Kalau kita punya nilai-nilai integritas itu. Jadi kunci utamanya pencegahan korupsi itu cuma satu, jujur. Itu aja Kang Wahyu. Berangkatnya dari titik itu ya, jujur dulu ya. Jujur. Tapi menarik tadi, Mas Rudi, bahwa konten kreator mungkin hari ini, influencer itu bisa masuk Justru penyuluh itu ya? yang kita Bisa. butuhkan, Master. Jadi kita untuk menggait generasi muda, generasi anak-anak yang kita bilang generasi Z, milenial atau apa, lewat konten kreator. Jadi saya juga berharap para konten kreator di Provinsi Banten ini, ayo marilah kita mendaftar ke LSP KPK, kita ambil jalur pengalaman, nanti dari forum kita, forum Porpak Banten yang diketuai Ibu kita ketua ini, kita bisa memfasilitasi. Tentunya kita semakin banyak penyuluhnya di Provinsi Banten, maka visi misi Gubernur Banten maju, adil merata tidak korupsi, 5 tahun ke depan akan terwujud. Amin.
menarik menurut saya. Ya. Karena jangkauannya tadi, kalau mungkin penyuluh itu kalau offline mungkin perorangan, tapi ketika menjangkau melalui media sosial, justru kampanyenya akan lebih luas saya pikir. Ya. Ya. Jadi pesan-pesan tadi soal integritas juga akan lebih tersampaikan, terutama untuk generasi milenial, generasi Z yang aktif di medsos ya Bu Haji. Iya, iya. Karena kita kan nggak setiap hari, saya bertemu dengan Bu Haji aja, dengan Master Rudi aja nggak setiap hari kan, tapi kalau di konten media sosial mungkin kita bisa lebih jangkauannya lebih luas gitu ya. Siap. Dan seringkali juga kita mendengar bahwa korupsi itu di Banten atau di Indonesia lah terutama, sepertinya sudah menjadi mengakar dan membudaya. Nah ini kan tentu saja tantangan seorang penyuluh juga di challenge lebih lagi untuk tadi mengikis asumsi atau stigma bahwa korupsi sudah membudaya. Saya minta tanggapannya Bu Haji dulu. Seperti apa ini? Korupsi sudah menjadi budaya. Sebetulnya salah ya kalau misalnya korupsi jadi budaya. Kalau menurut saya, jadi lebih kadang kan karena korupsi itu bukan bagian dari artinya aja udah beda, bukan budaya Mas Rudian. Nanti bisa dijelasin. Kalau saya lebih tidak cenderung menyampaikan budaya, karena korupsi udah perilaku, ya udah jadi perilaku, dan yang seharusnya itu disampaikan tidak baik, kita yang melihatnya hanya diam, mungkin seperti itu. Nah kemudian yang saat ini tanpa kita sadari bahwa itu adalah perilaku korupsi, contoh hal yang kecil, kita datang terlambat ke kantor, ya itu sebetulnya kan sedikit demi sedikit kalau cari keberkahan, nggak berkah harusnya gaji yang diterima misalnya, ya. Tapi kalau ketika kita kembali ke situ, berhenti dong dunia, ya. Buat diri kita berhenti dong dunia, padahal dunia ini masih berjalan sampai kita nanti dikubur baru berhenti, mungkin gitu. Nah tapi ketika itu kita memang sudah paham bahwa terlambat, ketika kita bilang terlambat harusnya izin menyampaikan bahwa saya terlambat, potong ya, kan gak ada yang bilang itu, saya terlambat potong ya, gak ada yang mengungkapkan dan berani bilang begitu, kecuali memang saya lebih kepada mungkin di swasta ya Mas Rudi, yang swasta pegang benar-benar regulasi, pegang aturan tuh terlambat dipotong beneran gitu loh. Tapi lingkungan saya sendiri dengan keluarga misalnya, saya belum bisa menerapkan bahwa kakak terlambat, ya kan, adik terlambat, adik nggak jujur nih. Kita kadang lebih kepada oh iya, lebih disayang dulu, diapa dulu, baru menyampaikannya, padahal itu terlambat gitu loh. Dan itu nggak boleh, harusnya itu nggak boleh ngomong kayak gini, itu nggak baik misalnya. Tapi kita lebih diayun dulu, padahal kalau misalnya udah yang dia keras, mungkin dia bisa bilang kamu salah, di tempat lain mungkin bisa didor gitu kan. Tapi di kita ya tadi itu, karena mungkin lebih kepada kitanya yang nggak siap untuk mengimplementasikan nilai-nilai integritas. Jadi kalau dibilang korupsi itu budaya, saya kurang pas kurang setuju bilang budaya, karena itu bukan budaya menurut saya, begitu sih. Nanti Mas Rudi bisa menjelaskan. Ya, terima kasih. Saya sepakat dengan Ibu Ketua bahwa korupsi itu bukan budaya kita. Artinya kalau kita bicara tentang budaya, itu adalah sesuatu hal yang dinilainya bagus. Jadi kalau kita bilang tentang budaya, otomatis nilai-nilai kebaikan yang akan tersampaikan, karena itu harus mengakar kan. Kayak budaya kita nih, contoh di daerah ada reok di Ponorogo. Jadi nilai-nilai budaya itu nilai-nilai kebaikan di lokal. Kalau budaya kita, orang beranggapan bahwa korupsi itu budaya kita, maka kita sebagai penyuluh anti korupsi mengatakan bahwa itu bukan budaya kita, itu bukan budaya bangsa kita. Artinya para forum penyuluh anti korupsi khususnya di Forpak Banten ini, kita selalu mengedukasi, menyampaikan ke masyarakat bahwa nilai-nilai kebaikan itu lebih utama. Contohnya 9 nilai integritas tadi. Artinya kita harus sisipkan, artinya kita harus menyampaikan bahwa nilai-nilai kebaikan untuk masa depan, apalagi untuk anak-anak kita, adik-adik kita di Provinsi Banten, untuk terus mempunyai 9 nilai integritas, salah satunya jujur, mandiri yang tadi saya sampaikan, bahwa nanti nilai-nilai itu akan mengkikis perilaku-perilaku kebiasaan buruk kita.
Ini adalah kesempatan sekarang Forum Penyuluh Anti Korupsi di Provinsi Banten sekarang lagi bekerja, sekarang lagi mengedukasi. Itu target kita bukan jangka pendek tapi jangka panjang. Artinya kita memberi kesempatan pada generasi yang akan datang. Itu menurut saya. Ini kan berarti investasi sosial dari Betul. Iya, teman-teman betul. penyuluh kan tentu Iya. saja. Bagi mungkin dampaknya tadi disebut Mas Rudi ya, tidak bisa kita rasakan langsung ya, Iya. karena mengubah kebiasaan, habit mungkin, Ya, perilaku. perilaku itu tidak sebentar tentu saja. Iya. Mungkin dari lingkungan rumah saja Iya. kita perlu pelan-pelan gitu memberikan Iya. edukasi ya, penyadaran. Apalagi ini skalanya, skupnya lebih luas Luas. lagi. Ya, makanya saya menambahkan lagi bahwa Forum Penyuluh Anti Korupsi Perpak Banten itu kita bisa berkolaborasi, artinya bisa dengan OPD, Iya. Ya. OPD provinsi, OPD Kabupaten kabupaten kota. kota, perguruan tinggi, Iya. vertikal, sekolahan, masyarakat. Tentunya harapannya apa? Kita sebagai penyuluh bisa lebih efektif dalam menyampaikan hal-hal kebaikan, hal-hal tentang nilai-nilai anti korupsi seperti itu. Di kalangan mungkin di segmentasi dunia pendidikan mungkin bagi dari sekolah-sekolah atau kampus sebenarnya bisa juga mengundang teman-teman penyuluh ya untuk Bisa. sosialisasi atau semacam roadshow lah ya. Bisa. Bisa ya? Karena yang sudah dilakukan adalah kita ada jawara aksi, ada pelopor aksi. Ya, ya. Itu yang mensosialisasikan atau yang menjadi narasumbernya guru-guru semua, tapi guru-guru yang tersertifikasi penyuluh anti korupsi. Oke. Gitu, guru-guru PPKN kalau di Provinsi Banten sesuai pergubnya adalah Pergub 40 tahun 2020 itu guru-guru PPKN yang tersertifikasi sebagai penyuluh anti korupsi. WI lupa tadi ada WI juga Widya Iswara, kita juga sudah punya WI yang menjadi penyuluh anti korupsi tersertifikasi semuanya. Ada lagi dari unsur Polri ya di Polda Banten itu juga ikut bergabung sebagai penyuluh anti korupsi di Provinsi Banten karena memang kebetulan beliau orang Provinsi Banten dan tugasnya juga di Polda Banten. Kita tidak menutup kemungkinan siapapun yang ingin bergerak bersama Ya. kita kolaborasi sinergi dari semua unsur kita sampaikan. Kita siap bersama membersamai. Kemarin contohnya kita ke Baduy ya, diantaranya kan itu budaya yang baik di Baduy. Ya. Ya. Tapi kan tidak terinformasikan gitu. Kemudian kita juga kemarin ada penyuluhan untuk keluarga Posyandu ya, di Posyandu itu juga menyampaikan sama. Tapi kembali lagi yang menjadi penyuluh anti korupsi di ketemunya anak kecil ya bukan yang diceritain bahwa nilai-nilai integritas. Nah, tapi lebih pada menyampaikan Bentuknya mungkin lebih jujur itu apa sih, yang namanya jujur, ibu-ibu bapak-bapak misalnya yang datang kemarin, jujur yang disampaikan di penyuluhan dari semua sisi yang kita harus pahami sekarang lebih kepada bagaimana para penyuluh bisa menyampaikan, bisa diterima oleh semua unsur kalangan masyarakat. Jadi kami juga bisa menyesuaikan, alhamdulillah selama ini para penyuluh anti korupsi Provinsi Banten misalnya yang diundangnya atau audiensnya dosen, kita panggil penyuluhnya dari unsur dosen juga, minimal lebih tinggi. Kami juga pernah menyuluh di kedutaan di luar negeri, sudah ke Malaysia kita sudah menjadi penyuluh dari Banten sudah diundang ke sana. Tinggal kita yang aware, mungkin peduli, care. Kemudian tadi masalah orang mau bacanya hari ini mungkin cuma 5 orang atau 10 orang, tapi di tahun masa yang akan datang kita mungkin ada manfaatnya. Jadi bisa lihat di websitenya Forum Pak Banten atau YouTube-nya Forpak Banten. Dalam waktu dekat juga kami akan minta ke Diskominfo SP Provinsi Banten secara resmi. Jadi websitenya nanti website dari Banten ya, dibuatkan insya Allah. Artinya bahwa ini bentuk resmi real yang memang di SK-kan oleh pemerintah Provinsi Banten dalam upaya tadi pencegahan, dalam upaya tadi pendidikan, implementasi pendidikan, pencegahannya kan bukan kita ya, tapi minimal tadi kita berada untuk masuk ke situ kita sudah menyampaikan gitu. Itu sih partisipasi masyarakatnya
ya lebih banyak lagi setelah ini kan. Berarti kalau misalnya ini tadi kembali lagi sih Mas Wahyu, yang kayak gini biasanya jarang, susah mau didengar ya. Iya. Gimana caranya menarik? Makanya kita minta TikToker kata Pak Master Rudi, terus influencer gitu yang emang benar-benar mau. Padahal di KPK itu juga sudah begitu banyak, kita sudah mengundang acara KPK mendengar itu, kalau misalkan bisa dilihat itu banyak banget yang sudah bergabung. Kembali lagi tinggal kita mau berani atau enggak menyampaikan bahwa berani jujur itu hebat. Itu mungkin yang agak berat gitu. Karena kampanyenya kalau di KPK itu kan yang digandeng itu bukan hanya segmen dari tadi penyuluh ya, dari kalangan seniman, teman-teman yang bergiat di musik misalnya, perfilman dan lain-lain. Jadi memang kampanyenya lebih luas ya, lebih luas lagi dan lebih bisa diterima. Saya pikir lebih bisa diterima anak-anak muda terutama. Karena tadi ya kalau kita melihat generasi Z misalnya, itu kalau untuk diskusi anti korupsi misalnya itu agak gimana gitu ya. Tapi ketika dalam bentuk tayangan visual atau musik itu, mereka mungkin lebih bisa masuk. Dan tentu saja sebagai penyuluh anti korupsi ada juga tantangannya. Saya mulai dari Master Rudi dulu. Tantangannya seperti apa sih, Master? Ya, saya sebenarnya menambahkan ya tadi. Jadi kita tuh sebagai penyuluh anti korupsi, setelah kita tersertifikasi, kita nggak berhenti di situ. Jadi di KPK, LSP KPK itu memberikan penguatan juga ke teman-teman forum. Artinya kita setelah jadi tersertifikasi, kita nggak akan dilepas oleh KPK. Khususnya LSP ya yang membawain kita. Mereka selalu mengadakan penguatan kapasitas buat teman-teman. Kira-kira ada isu apa? Kalau bilang kita isu SPI ya mereka memberikan ini loh pengertian tentang SPI. Untuk apa? Untuk menyampaikan lagi. Jadi teman-teman itu selalu update, selalu menambah lagi wawasan kita. Dan sertifikasi itu hanya berlaku 3 tahun. Ya, jadi setelah kita tersertifikasi kita nanti akan uji lagi. Apakah kita kompeten lagi? Artinya selama ini sih belum ada yang tidak kompeten ya. Jadi kalau sudah perpanjang ya tergantung kemauan teman-teman aja mau perpanjang atau enggaknya gitu. Tapi kalau dia mau memperpanjang ada syaratnya juga, minimal dalam 3 tahun itu sudah melakukan penyuluhan 6 kali. Jadi sebagai penyuluh dia punya kewajiban untuk menyampaikan nilai-nilai anti korupsi ke masyarakat. Nanti selama 3 tahun maka itu harus diupdate lagi bahwa saya sudah melakukan penyuluhan ini selama 6 kali. Berarti nanti baru di assessment lagi, dicek dokumen-dokumennya lagi, baru dinyatakan kompeten untuk 3 tahun ke depan. Jadi itu by dokumen ya, by data by ya. Dokumen, by Jadi data. 6 kali penyuluhan itu harus Betul. terdokumentasi ya. Dan satu lagi, untuk menjadi penyuluh anti korupsi itu kunci utamanya orang-orang yang berintegritas. Siap. Itu sih udah pasti. Karena kalau penyuluh kan udah pasti dari situ. Tidak mungkin istilahnya membersihkan lantai yang kotor dengan kain pel yang kotor juga, justru dengan yang bersih. Jadi saya harap para OPD khususnya di Provinsi Banten, ayolah minimal 5 atau 10 di setiap OPD. Saya yakin bahwa Provinsi Banten menurut visi misinya gubernur akan terwujud. Karena arah visi misinya gubernur kan ke sana ya sebenarnya. Tinggal didukung oleh teman-teman di OPD ya. Kalau Bu Haji kan latar belakangnya memang APIP ya, jadi tidak asing dengan itu ya tentu saja. Seperti apa Bu Haji? Jadi kan bukan dunia yang asing sebenarnya kan? Kalau untuk penyuluh-penyuluh begini kan? Iya, sama ya, kembali lagi karena di Provinsi Banten khusus di APIP Banten itu penyuluh juga yang tersertifikasi itu ada sebetulnya ada 6 orang ya. 6 orang, namun yang 3 ini sudah expire. Expired itu dalam artian tadi kan harusnya masanya, diperpanjang masanya 3 tahun. Per 3 tahun. Nah, kami teman-teman belum diperpanjang tadi, jadi ada sisa 3 orang nih yang kembali. Insya Allah bukan hanya sebatas memenuhi bahwa yang penting ada penyuluh, tapi lebih kepada berdampak, insya Allah seperti itu. Walaupun mungkin beliau-beliau tidak menyuluh langsung, tapi mungkin ada di beberapa sisi pasti dengan tugas pokok dan tugas fungsinya mereka juga pasti menyampaikan sedikit
nilai-nilai integritas. Minimal tadi menyampaikan bahwa pertanggungjawaban SPJ yang betul itu, yang benar itu seperti apa, yang sesuai ketentuan seperti apa, buktinya harus seperti apa, mungkin itu pasti disampaikan. Itu saya percayanya tentunya bukan juga yang di APIP atau di pemerintah Provinsi Banten ini tidak punya nilai-nilai integritas. Semua pasti sadar dan menyadari bahwa masing-masing punya tugas pokok dan fungsinya, bahwa satu SPJ harus jujur itu nilainya seperti apa, SPJ yang adil itu seperti apa. Pemahaman itulah mungkin yang dapat disampaikan oleh teman-teman baik itu di OPD maupun di APIP. Itu mungkin yang saya melihatnya seperti itu. Jadi jangan nilai jujur itu bahwa jujur saya tidak masuk kerja misalnya, tapi jujur bahwa kita berdampak, keberadaan kita ada, diakui, itu yang harus disampaikan. Di antaranya itu sih. Dan tantangannya saya pikir di internal pemerintahan mengkampanyekan tadi ya, integritas itu tentu tidak mudah ya Bu Haji. Betul, sangat tidak mudah. Karena mungkin kita Jangan-jangan kan jadi tahu, musuh ya, bersama. Itu dia maksud saya. Kita tahu ada semacam kebiasaan mungkin seperti ego sektoral, kemudian tadi ketika mendeklar diri sebagai penyuluh anti korupsi, mungkin ada sebagian rekan kerja atau seperti mitra kerja seperti itu juga mungkin kan jadi tantangan tersendiri ya. Seperti apa Mbak Haji ketika menjalani itu? Ya, sampai dengan saat ini Mas Wahyu, saya didukung oleh teman-teman juga, tentunya pimpinan juga mendukung, support saya kembalikan bahwa upaya kami adalah dalam hal implementasi integritas itu mengingatkan dan saling mengingatkan itu, bahwa ada rambu-rambu yang mungkin kita lupa, yang mungkin kita lalai. Nah, disitulah peran kita mengingatkan kembali, mereview kembali. Intinya lebih kepada saling mengingatkan bahwa tidak semuanya mungkin yang kita laksanakan itu, kita lakukan itu lurus, tapi ketika ada yang belok, yaitu kita saling mengingatkan itu. Jadi kalau tantangan lainnya, hambatan tantangan lainnya itu udah pasti banyak banget. Dan saya bukan hanya untuk saya pribadi, para penyuluh yang lain itu juga lebih banyak yang diskusinya, bahwa di tempat saya, di sekolahan saya ada yang dikasih minyak, mejanya ada yang dimusuhin, sampai dari mulai kepala sekolah sampai guru-guru yang lain gak pernah diajak ngobrol. Siap-siap dikucilkan ya. Nah, itu harus siap. Jadi lebih kepada saya juga ingin panggil psikolog ya, itu yang belum kita undang. Grup psikolog kali ya, buat tadi untuk melatih kekuatan atau melatih mental para penyuluhnya ketika dihadapkan oleh hal-hal yang seperti itu. Tapi kalau misalkan lebih kepada hal yang cuma sindir atau ngomongin di belakang, udahlah itu orang ngomong di belakang ya, kita di depan gitu, biasa aja, bismillah aja. Karena tadi saya lebih kepada bahwa Pemprov Banten melalui penyuluh anti korupsi yang mengimplementasikan regulasi-regulasi yang memang sudah ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Banten. Contoh, Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2020 tentang implementasi pendidikan anti korupsi. Hadirlah para penyuluh anti korupsi membantu mengingatkan. Kemudian ada Pergub Banten tentang Fraud Control Plan. Di situ juga di dalam Fraud Control Plan ada sosialisasi anti korupsi di dalamnya. Jadi ada fungsi-fungsi yang memang pendekatannya adalah kita meminimalisir, gitu ya, saling mengingatkan. Kemudian bukan mengintervensi, kita lebih kepada mengingatkan kembali. Terus ada juga Pergub Banten tentang implementasi Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK). Di dalamnya atribut IEPK ada sosialisasi anti korupsi. Sama. Jadi lebih kepada atau budaya anti korupsi. Itu di dalamnya ada itu, makanya kalau misalkan baca regulasi-regulasi yang itu, ya kita lebih kepada membantu menyampaikan bahwa ini loh diantaranya. Kemudian ada lagi manajemen risiko indeks MRI, atau disebut orang suka bilang risiko lah, analisis lah, indeks lah, macam-macam. Di dalamnya di situ juga ada
menyampaikan tentang budaya anti korupsi dari 13 sampai 12 indikator dari situ. Jadi secara keseluruhan atau dari SPI survei penilaian integritas atau dari SPIP sistem pengendalian intern pemerintah. Di situ juga menyampaikan ada nilai-nilai integritas bahwa peran SPI di dalam sistem pengendalian internal seperti apa. Di lingkungan pengendalian di situ juga disampaikan ada di 5 unsur dengan 25 subunsurnya. Tentu disampaikan nilai-nilai anti korupsi juga. Jadi lebih kepada kami saling mengingatkan kembali kalau di unsur APIP ya. Tentunya itu berbeda ketika paparannya kita untuk Gen Z atau tadi untuk ibu-ibu ya, atau tadi untuk kita dari unsur keperawatan kita juga ada ya, ada perawat di Poltekkes itu kesehatan ya, Poltekkes juga ada kita, tentunya pasti berbeda. Tapi ketika memang kita yang dihadapi adalah tadi birokrasi, ya kita yang sampaikan itu Mas. Tapi kalau misalkan yang disampaikan yang di audiensnya adalah mungkin para pendongeng semua, anak-anak semua, ya kita melalui game, board game, ada banyak penyuluhan jenisnya atau tipenya kita mau menyampaikan seperti apa itu juga udah banyak. Literasinya juga banyak, tinggal kita mau siap belajar juga untuk memberikan penyuluhan lewat itu atau cukup ya posisi kita hanya bisa menyuluh melalui slide gitu. Itu aja Mas. Master Rudi, kalau Master Rudi karena dari sipil ini ya, seperti apa kira-kira ketika melakukan tadi kampanye anti korupsi di masyarakat? Ya sebenarnya kita sebagai paksi ini ya, kita sebenarnya membatasi diri kita sendiri. Jadi kalau teman-teman masyarakat Provinsi Banten jangan takut bergabung jadi penyuluh anti korupsi karena itu fungsinya untuk membatasi kita sendiri. Dan dari yang kecil diri kita sendiri nanti bergeser ke keluarga, bergeser lagi ke masyarakat, bergeser lagi ke yang lebih luas lagi. Artinya kalau saya sebagai pihak swasta menyampaikan edukasi ke masyarakat, biasanya kita berkolaborasi dari pemerintah kabupaten kota. Jadi biasanya kontak, ada kegiatan gratifikasi. Kalau kita bilang gratifikasi, yang lebih enak yang menyampaikan itu dari swasta. Jadi lebih los, lebih lepas. Artinya di dalam forum ini, di forum Porpak Banten itu kita kan latar belakangnya berbeda semuanya. Gimana caranya dari yang berbeda-beda ini kita satukan. Jadi kita biasa bersilang dari guru, seandainya dari guru SMA 1 dia bisa menyuluh di SMA 8 seandainya gitu. Jadi kita silang mereka. Jadi kalau kita terkadang menyampaikan di internal itu kita tidak akan bisa menyampaikan, tetapi hanya menjadi contoh yang bisa dilihat. Artinya kita sebagai penyuluh kita harus menjadi role model dari perilaku kita setiap harinya seperti apa itu. Jadi nanti akan orang lihat ya. Kalau kita bilang sekarang generasi gagal, saya juga nggak sepakat sebenarnya. Jadi tapi intinya para paksi ini kita akan bergerak secara terus menerus. Jadi untuk gimana kita akan menyuluh, di mana posisinya, kapan dan bagaimana, kita kan ada di forum. Jadi kita disatukan dalam forum. Jadi nanti ada informasi siapa yang akan menyuluh di Pandeglang, siapa yang di Serang, siapa yang di Kabupaten Lebak. Kita berdayakan di situ karena di Provinsi Banten ini kita tersebar di 8 kabupaten kota. Ya, jadi artinya kalau ada kegiatan penyuluhan di Lebak ya kita akan tugaskan yang teman-teman paksi yang di Lebak. Seperti itu. Bu Haji, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Terus kalau regulasi tadi disebutkan sudah banyak dan kelihatannya Pemprov Banten juga menyiapkan sistem dan mekanisme pencegahan ini untuk korupsi tidak main-main tentu saja. Ruang gerak dalam tanda kutip tindak pidana korupsi itu sudah sedemikian dibatasi betul. Tapi mungkin Bu Haji sebagai latar belakangnya tadi APIP juga ya, melihat celah itu mungkin masih ada di tingkat mana dan seperti apa pencegahannya Bu Haji? Celah ya. tadi Karena kan ini pengadaannya saja kita sudah didorong melalui purchasing dan lain-lain. iya siap. Kalau kembali lagi ya, kalau misalnya dari unsur kami pemerintahan Provinsi Banten di APIP sendiri mulai dari proses perencanaan kita kan sudah ada review RKA ya. Kemudian setelah direview otomatis ada catatan-catatan yang memang harus ditindaklanjuti sampai dengan dari mulai
Rensra, Renja, kita Iya. juga ada monitoringnya dari Iya. inspektorat. Artinya memang sudah bukan 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 ada celah ya. Kembali lagi karena korupsi itu bukan budaya, Ya. tapi tadi apa? Perilaku, kesempatan yang memang orang itu emang nggak mau berbuat yang baik. Terus kalau lihat pemahaman korupsi mungkin bisa dilihat, bisa dibaca juga seperti apa. Tadi kembali lagi, dampak setelah korupsi itu apa sih, itu yang tanpa kita sadar. Satu orang ngambil sekian, dampaknya mulai dari kesejahteraan masyarakat, pengangguran, ya semuanya kan akhirnya berdampak kemiskinan. Itu sih yang lebih kepada kita wanti-wanti bahwa satu program ini berdampak untuk masyarakat, untuk sejahteranya masyarakat Banten, itu yang harus kita junjung tinggi. Kemudian bahwa satu anggaran ini berdampak untuk atau punya eviden, punya nilai tambah, apa sih yang dihasilkan misalnya, seperti kegiatan hari ini, apa sih dampaknya gitu loh, berapa sih yang dikeluarin Kominfo untuk jadi satu kegiatan ini gitu. Terus ketika misalnya ini tidak pakai atau tidak prosesnya by anggaran misalnya, harus seperti apa tadi, berarti harus kita siap-siap dari masing-masing kita nih ikhlas bikin video sendiri kemudian diupload sendiri misalnya seperti itu. Tapi ketika memang proses itu poinnya adalah ada kesempatan untuk korupsi itu ya, itu kembali lagi ke diri kita. Kalau saya lebih kepada komitmen, Ya. bagaimana integritas itu dijalankan atau bagaimana fungsi janji kita sebagai ASN, atau tentunya kita bukan hanya memperbaiki di tataran kita saja, tapi lebih kepada bagaimana dampak keberadaan kita untuk masyarakat Banten. Jadi korupsi memang bukan, korupsi jangan sampai dibilang budaya. Saya tidak srek juga ya mendengar kalau korupsi itu budaya, lebih kepada itu perilaku yang memang kurang baik. Oke. Ya, di segmen terakhir mungkin saya minta Master Rudi juga untuk closing statement. Master Rudi, apa yang kira-kira mau disampaikan terutama untuk generasi muda nih dari penyuluh anti korupsi? Seperti apa ajakannya, Mas Rudi? Baik, kepada masyarakat Banten, khususnya generasi muda, mulai sekarang biasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Kalau kita tidak bisa menjadi contoh, kalau kita tidak bisa menjadi contoh perilaku kita, tapi kita harus bisa menciptakan contoh-contoh baik. Itu aja, Kang. Terima kasih. Mantap. Bu Haji, silakan closing statement. Closing statementnya Untuk rekan-rekan di Pemprov maupun masyarakat Banten terutama. Oke, berani jujur hebat dari Banten untuk Indonesia, emas 2045, Ya. maju berintegritas. Tentunya tadi Banten maju, adil merata, tidak korupsi, dapat kita capai bersama. Terima Gitu aja. kasih Bu Haji, Mas Siap. Rudi. Warga seluruh Banten, itulah bincang-bincang santai kita siang ini dengan Ketua Forum Penyuluh Anti Korupsi Banten dan Master Rudi sebagai penyuluh anti korupsi. Saya Wahyu Arya undur diri. Semoga perbincangan kita bermanfaat untuk masyarakat Banten. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.